Shalom Sobat Teruna, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kakak percaya damai sejahtera oleh Yesus Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Amin Sobat Teruna. Amin. Hikmat Allah lah yang mempertemukan kita melalui media internet ini. Dengan hati yang penuh syukur ingin memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Bahwa hikmat Allah lah yang begitu besar dalam Yesus Kristus menyelamatkan kita dan memberkati kita. Mari puji Allah oleh karena hikmat-Nya bagi kita. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Sobat Teruna, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan penyertaan Tuhan sampai hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur buat nafas kehidupan, kesehatan, dan berkat yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami supaya kami mampu mengerti dan mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Teruna, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Esti. Sobat Teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16 yang menyatakan, Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula, dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, Karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5
Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pula menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sobat Teruna, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini bercerita tentang orang-orang upahan yang bekerja di kebun anggur. Adik Teruna, mari kita lihat di ayat pertama. Hal kerajaan sorga seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini sebagai bentuk pengajaran kepada murid Tuhan Yesus dan kepada para pekerja ataupun yang hadir pada saat itu. Dan Yesus juga menjelaskan hal kerajaan sorga, bahwa kerajaan sorga tersedia bagi semua orang yang percaya dan taat kepada Tuhan, serta menghadirkan kasih Allah kepada semua orang. Nah, Injil Matius ini juga mencatat ada beberapa kali si tuan pemilik tanah mencari pekerja yang akan mempekerjakan para pekerjanya di kebun anggurnya. Pagi-pagi hari katanya. Nah, kita tahu kalau di orang-orang Yahudi mulai bekerja itu mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Berarti sebelum jam 6 pagi si tuan pemilik kebun telah mencari pekerjanya. Dan mereka sepakat memberikan upah sedinar sehari. Kalau sedinar sehari itu dirupiahkan sekitar 47.800. Kemudian keluar lagi si tuan pemilik kebun anggur ini pada pukul 9, pukul 12, pukul 15, dan pukul 17. Dan mempekerjakan mereka juga di kebun anggurnya. Nah, Sobat Teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang terjadi ketika si pemilik kebun anggur membagi upah para kerjanya? Kita lihat bahwa si pemilik kebun anggur itu memberikan upah yang sama terhadap mereka yang bekerja terdahulu maupun mereka yang bekerja terakhir. Kenapa? Terlebih dahulu si pemilik kebun itu memanggil orang yang bekerja terakhir dan memberikan upah sedinar sehari. Dan apa yang terjadi? Bagi mereka yang bekerja terdahulu tentunya berharap akan diberikan upah yang lebih. Ternyata tidak, adik-adik. Ya. Ternyata si tuan pemilik kebun itu memberikan upah yang sama terhadap mereka. Akhirnya mereka bersungut-sungut dan mengatakan bahwa si pemilik kebun membuat mereka tidak adil. Dan kita lihat di ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, Yesus menjelaskan kerajaan sorga adalah pribadi Allah yang murah hati. Ya, pribadi Allah yang murah hati, bukan menyatakan tempat. Dan anugerahnya diberikan kepada siapapun yang mau bekerja pada Tuhan. Jadi atas sungut-sungut mereka, si pemilik kebun anggur mengatakan, bukankah kita telah sepakat upahnya adalah sedinar sehari. Dan di ayat ke-15 ia melanjutkan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Dan kemudian perumpamaan yang ditutup pada ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan terdahulu akan menjadi
terakhir yang mengingatkan kepada kita bahwa orang yang berpikir tentang dirinya sendiri akan kehilangan rasa syukur. Sobat Teruna, memang cara pikir dunia berbeda dengan yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan ini. Cara pikir dunia, jika kita bekerja banyak, maka kita mendapatkan upah yang banyak. Tetapi menurut perumpamaan ini tidak demikian. Bahwa kerajaan sorga bukan kepada siapa yang telah berbuat banyak, tetapi anugerah itu bagi siapapun yang percaya dan mensyukurinya. Sesuai dengan tema kita, yaitu membangun jejaring internal dengan gereja-gereja. Di sekitar kita banyak gereja, baik itu gereja kesukuan maupun gereja nasional. Bagaimana cara kita untuk menjalin suatu hubungan persaudaraan yang erat dengan antar gereja? Banyak caranya adik-adik. Misalnya ketika kita mengadakan hari ulang tahun plakat ataupun ulang tahun gereja, mari kita jalin ya persaudaraan kita untuk lebih erat dengan cara misalnya membuat perlombaan olahraga ataupun seni dengan tujuan bahwa adik-adik dapat menunjukkan kerajaan surga yang saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Sehingga terbinalah dan terjadilah persatuan dan kesatuan. Dan dapat juga melalui media massa, saling bertukar kata-kata mutiara yang berisi tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas kita. Yang terpenting bagi kita adalah lakukanlah yang baik dan berkenan di hadapannya, serta menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Sobat Teruna, kita patut bersyukur karena kita pada saat ini sudah berada dalam perjanjian baru, perjanjian yang dibenarkan oleh iman kita dalam Yesus Kristus. Sobat Teruna tahu, dahulu bangsa Israel dituntut harus menggenapi hukum Taurat, namun mereka selalu gagal. Oleh karena itu mereka wajib membawa korban bakaran yang dipersembahkan kepada Allah. Sekarang korban bakaran kita dalam Yesus Kristus, sang korban yang sejati kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dan bersuka cita. Aku gereja, kau pun gereja. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu pada kami
Hingga saat ini kami dapat beribadah walaupun secara online. Dan kami bersyukur atas firman Tuhan yang memperkuat iman dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan bermain, maupun di lingkungan gereja. Sehingga kami dapat memahami isi firman-Mu dan dapat menghadirkan kerajaan sorga yang saling mengasihi, menghargai, dan saling menghormati di tengah-tengah berbagai gereja. Dan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya panggilan yang Kau berikan di hati kami masing-masing tercapai seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan di tengah-tengah dunia. Bapa, sebentar kami akan berpisah. Kiranya Engkaulah yang menyertai kami di sepanjang kehidupan kami ke depan, dan mempertemukan kami kembali minggu depan dalam sukacita oleh karena kebaikan-Mu. Ya Bapa Surgawi, kami percaya dalam Yesus Kristus, Engkau memberkati dan melindungi kami. Kami percaya ya Bapa, oleh karena Yesus wajah-Mu selalu menyinari kami dan memberi kami kasih karunia. Kami terima dalam Yesus Kristus. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, teruna-Mu satu persatu, dan memberi kami damai sejahtera di dalam Yesus. Amin. Sobat Teruna, ibadah kita telah selesai. Tetap patuhi adaptasi kebiasaan baru dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Tetap sehat dan tetap semangat belajar dimanapun kita berada. Tuhanlah yang memampukan kita untuk menjalankan hari-hari kita ke depan dengan bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa minggu depan.